Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dah. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ihsan Kelurahan Serdang rahimani wa rahmakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir di Masjid Al-Ihsan ini untuk kita ngaji bareng. Kita tadi sudah selesai tilawah sampai akhir surat apa Bu? An-Nahl ya. Kita sudah menyelesaikan surah An-Nahl tilawah kita ya. Nanti berikutnya nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya, berarti surah Al-Isra ya Bu ya. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke masjid ini, ke tempat ini dalam rangka iktikaf, dalam rangka termasuk sholat jamaah, termasuk juga dalam rangka ngaji ya. Kita tilawah, saling menyimak satu dengan yang lainnya, menjadi kebaikan kita, pemberat amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan tafsir surat apa Bu? Surat Yusuf ya. Kemarin sudah sampai ayat terakhir Bu ya. Sampai ayat terakhir surat Yusuf, yaitu sampai ayat 111 ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan surat berikutnya, yaitu surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Surat yang ke-13. Surat yang ke-13. Kalau urutan mushaf itu surat yang ke-13. Nah, kalau urutan tertibnya, tertib nuzulnya, urutan tertib turunnya, ini ada yang menyebutkan ini urutan ke-96 ya. Urutan ke-96. Dalam satu kitab disebutkan seperti itu. Tapi kalau urutan dalam mushaf yaitu surat yang ke-13. Nah, surah Ar-Ra'd ini Bu, ini kalau di dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan termasuk surah Madaniyah ya, surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah ya. Namun demikian Ibu sekalian, surat ini juga surat yang para ulama berbeda pendapat ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan surat Ar-Ra'd ini surat Madaniyah, ada juga yang mengatakan surat Makkiyah, surat Makkiyah. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Biasanya
dalam satu surat itu ada yang kadang punya nama, 2 nama, ya 3 sekian gitu ya. Kalau surah Ar-Ra'd ini yang saya tahu hanya ya satu-satunya ini ya, surat Ar-Ra'd ya, surat Ar-Ra'd. Karena di dalam surat ini nanti disebutkan kata-kata Ar-Ra'd ya di dalam salah satu ayatnya nanti. Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah. Mari kita baca terlebih dahulu surah Ar-Ra'd ini. Saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshil lailan nahar inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Ya. Jadi surat Ar-Ra'd ini termasuk surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah ya, huruf-huruf hijaiyah. Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an itu ada kalau nggak salah itu 29 surat ya. 29 surat yang diawali dengan model seperti ini, dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti ini. Ada 29 surat ya. Jadi antaranya ya surah Al-Baqarah. Surat yang pertama diawali dengan huruf seperti ini, surah Al-Baqarah. Nanti yang terakhir adalah surah Al-Qalam. Surat apa, Bu? Al-Qalam. Nah, di antara surat-surat tersebut ada yang diawalinya itu dengan satu huruf. Berapa, Bu? Dengan satu huruf. Ada yang misalnya Shad, Qaf, Nun, itu ya Bu ya. Ada yang 2 huruf.
Toha, Yasin, ya, dan seterusnya ya. Ada yang 4 huruf, ada yang 3 huruf, ya, alif lam mim. Nah, itu 3 huruf ya Bu ya. Ada yang 4 huruf, ya seperti ini ya. Alif lam mim ro. Nah, ada juga yang 5 huruf ya. Nah, tentang tafsirnya ini ya, yang kami tahu tidak ada penjelasan dari Nabi tentang tafsir ayat-ayat seperti ini ya. Dan karena itu di antara ulama ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang seperti ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat ya. Ayat-ayat apa Bu? Mutasyabihat ya, yang hakikat maksudnya, makna yang sebenarnya itu hanya Allah saja yang mengetahuinya ya. Maka biasanya terus di tafsir-tafsir itu ketika menerangkan ayat ini, muallifnya, penyusunnya itu mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lah yang paling mengetahui muradnya, maksudnya ya tentang hal tersebut. Para hadirin sekalian, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah. Saya baca di satu tafsir itu paling tidak ada 2 faedah ya, 2 faedah yang didapatkan dari ayat yang seperti ini. Faedah itu yang pertama adalah bahwa orang musyrik itu ya, mereka tahu bahwa kalau Quran itu dibacakan oleh Nabi Muhammad itu orang pada tertarik, orang pada pengen dengerin, dan akhirnya rata-rata terus kemudian masuk Islam. Ya. Nah, ayat yang seperti ini menjadi daya tarik tersendiri, ya. Karena orang musyrik itu tahu bahwa Quran itu punya daya tarik yang sangat luar biasa ya. Apalagi dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang musyrik berusaha menghalangi, berusaha untuk mencegah agar orang-orang tidak mendengar Quran, agar orang tidak pengen dengar Al-Quran. Termasuk mereka juga berusaha menghindar dari mendengar Quran. Nah, ayat yang seperti ini, yang seperti kita baca tadi, itu justru menjadi apa? Menjadi daya tarik tersendiri, bikin mereka itu jadi penasaran. Karena mereka ini orang Arab, ngerti benar bahasa Arab ya, tapi ketika mendengar ayat-ayat yang seperti ini, mereka bingung ini apa maksudnya ya. Jadi mereka akhirnya jadi penasaran. Yang tadinya berusaha menghindar, berusaha tidak mau dengar, karena ada ayat yang seperti ini, mereka jadi apa? Jadi pengen tahu, pengen dengar. Jadi pancingan juga buat mereka. Ini faedahnya yang pertama. Yang kedua, ibu sekalian, orang musyrik, orang kafir itu dari dulu mengingkari bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, bahwa Quran itu adalah wahyu dari Allah. Mereka nggak percaya itu. Mereka menuduh Quran itu adalah buatan Muhammad. Mereka tuduh ini adalah dengan tuduhan yang macam-macam yang nggak benar, gitu ya. Intinya mereka nggak percaya bahwa Quran itu adalah wahyu dari Allah. Mereka tidak percaya bahwa Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah. Nah, adanya ayat yang seperti ini, adanya ayat yang seperti kita baca tadi, alif lam mim ra, ini justru menjadi semacam tantangan bagi mereka. Kalian katanya ingkar, kalian katanya tidak percaya bahwa Quran itu wahyu dari Allah, bahwa Quran itu adalah kalam Allah. Kalian menganggap bahwa Quran itu adalah buatan manusia. Sekarang silahkan ya, kalau kalian punya anggapan seperti itu, silahkan buat yang semisal dengan Quran. Silahkan buat yang sepadan dengan Quran ya. Ada nanti di dalam Quran itu ayat-ayat yang menantang mereka ya.
Bagi orang yang tidak percaya bahwa Quran itu wahyu, bagi yang punya anggapan bahwa Quran itu adalah buatan manusia, perkataan manusia, ya maka silahkan buat. Nah, silahkan buat. Jadi ayat yang semacam ini jadi semacam tantangan bagi mereka. Mereka nggak sanggup. Ya. Tantangan itu sudah diturunkan, disampaikan oleh Allah sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari ini, sampai hari kiamat, ya tetap berlaku. Ya, sampai akhir nanti berlaku. Bagi siapa saja yang meragukan Quran, meragukan bahwa Quran itu wahyu dari Allah, silahkan buat. Ya. Dan tantangan itu nggak dicabut ya. Jadi itu masih berlaku sampai nanti, sampai hari kiamat ya, dan berlaku bagi siapa saja. Boleh kerjasama dengan siapa saja boleh, ya silakan. Dan ternyata nggak ada yang bisa sampai hari ini, sampai detik ini, dan sampai akhirnya nanti nggak akan ada yang bisa. Sejak awal Allah sudah membuat kata pasti bahwa mereka tidak akan sanggup, ya. Mereka tidak akan sanggup dan tidak akan pernah sanggup selamanya. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullah. Itu dua faedah daripada adanya huruf muqatta'ah seperti ini, huruf-huruf hijaiyah di awal surat seperti ini. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. Itulah ayat-ayat kitab. Ya. Inilah ayat-ayat kitab, Alkitab. Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an yang penuh kemukjizatan, yang mengandung mukjizat. Ya, alladzi faqa kulla kitab, yang mengungguli semua kitab. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an, itulah ayat-ayat Alkitab, maksudnya adalah Al-Qur'an. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq. Walladzi unzila ilaika. Ya. Dan yang diturunkan ilaika kepadamu. Maksudnya kitab ini adalah wahyu yang diturunkan kepadamu hai Muhammad, ya, mir rabbika. Mir rabbika, dari Tuhanmu, dari Allah. Di Quran yang merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepadamu itu adalah al-haq, adalah benar, adalah kebenaran. Ya. Di dalam tafsir dikatakan wal haq alladzi la yaltabisu bil batil. Kebenaran yang tidak bercampur dengan kebatilan. Wala yahtamilu syakka wa taraddud, ya, dan tidak mengandung keraguan. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Quran ini adalah wahyu dari Allah. Quran ini adalah kalam Allah, itu tidak perlu diragukan. Ini adalah satu kebenaran yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Walakinna, ya, akan tetapi, ya, aktsaran nas, kebanyakan manusia itu la yu'minun, tidak beriman. Meskipun kebenarannya itu sudah sangat nyata, sangat jelas, ya. Cetowelo-welo kata orang Jawa itu, ya. Cetowelo-welo, ya. Terang benderang, ya. Kebenaran Al-Quran itu adalah sangat nyata, sangat jelas. Akan tetapi kebanyakan manusia itu adalah tidak beriman, tidak percaya. Kebanyakan manusia itu mendustakan. Jadi yang beriman ini minoritas, Bu. Kita ini alhamdulillah termasuk yang berarti yang sedikit, ya Bu, ya. Karena kebanyakan nggak percaya, berarti yang percaya itu hanya sebagian kecil. Kita alhamdulillah termasuk yang percaya, ya, meskipun kita tidak mendengar langsung, ya, ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, tapi alhamdulillah Allah buka hati kita, Allah, ya, berikan hidayah kepada kita
untuk kemudian mengimani ya kebenaran Al-Qur'an ya. Sementara ada orang ya Bu ya, menyaksikan langsung, melihat Nabi Muhammad, melihat mukjizat-mukjizat, melihat kejujuran Nabi Muhammad, kesidikan, keamanan Nabi Muhammad, tetapi ya karena hatinya tertutup, karena hatinya tersegel ya, karena menolak, karena mengingkari, maka ya hidayah itu tidak masuk. Maka meskipun ya cetowelo-welo ya terang benderang kebenarannya ya kebanyakan tidak percaya, tidak mengimani. Maka mengimani Al-Qur'an ya bisa mendapatkan hidayah, memperoleh hidayah. Beriman itu adalah karunia yang sangat besar, karunia yang sangat agung, yang wajib kita syukuri. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat iman ini. Dengan bersyukur maka ya iman kita akan semakin dikokohkan oleh Allah, semakin dikuatkan oleh Allah ya, dan akan dijaga oleh Allah insyaallah ya Bu ya. Insyaallah kita tetap teguh ya di atas iman kita sampai akhir hayat kita ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat berikutnya Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Ya. Allah dialah Allah alladzi rafa'as samawat, yang meninggikan langit-langit bighairi 'amadin tanpa tiang, tanpa adanya tiang ya. Tarawunaha ya, sebagaimana yang kalian lihat, yang kalian saksikan ya. Jadi Allah menjelaskan tentang dirinya bahwa Allah lah yang telah apa Bu? Meninggikan langit ya. Kita lihat bangunan langit begitu megah, begitu tinggi. Ya, kita lihat bangunan masjid ini Bu yang segini, yang ini berapa meter ini Bu? Ada 4 meter Bu? Ya mungkin mungkin 4 meteran. Itu berapa ini tiang-tiang penyangganya ya? Ya. Tiang-tiang penyang, belum dinding-dindingnya. Sementara kita bandingkan dengan bangunan yang langit yang megah, yang besar ini ya, yang kita tidak tahu luasnya ini seberapa. Ini sangat tinggi, sangat megah, dan kita lihat tanpa keberadaan tiang-tiang penyangga ya. Nah, siapa yang meninggikan itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan, yang menjaga tetap tinggi, tetap tegak ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan tidak ada ya sesuatu yang kemudian dijadikan penopang, sebagai tumpuan, sebagai sandaran atas langit-langit yang kita saksikan ini ya. Ini semua yang menegakkan, yang meninggikan ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua Ibu sekalian menjadi bukti adanya Al-Khaliq ya. Langit, bumi, ya, termasuk yang diungkap di sini atau yang disampaikan di sini, langit ini menjadi bukti adanya yang menciptakan ya. Wa dzalika dalilu wujudil khaliq. Ini semua adalah menjadi bukti adanya pencipta. Meskipun kita sekarang ini tidak melihatnya, karena memang kita saat ini tidak diberikan kemampuan untuk melihat. Mata kita nggak sanggup melihat. Tapi adanya langit-langit ini, langit yang tegak, yang ya tanpa ada tiang, ini menunjukkan ada yang menciptakan, ada yang mengadakan ya. Yang mengadakan itu sebelumnya nggak punya contoh. Kalau orang kan bisa mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu, berkreasi terhadap sesuatu, itu biasanya nyontek, biasanya sudah ada contoh modelnya Bu ya. Allah ketika menciptakan langit nggak ada contoh sebelumnya, nggak ada modelnya ya, nggak ada. Tapi kita saksikan betapa megahnya, betapa indahnya, betapa luar biasanya. Nah, ini semua menjadi bukti, menjadi dalil adanya pencipta, menjadi dalil tentang
kuasa Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kudrah Allah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang waras, orang yang berpikir akan sampai pada kesimpulan itu. Tapi kalau orang yang nggak menggunakan pikirannya, nggak menggunakan akal sehatnya, ya nggak melihat apa-apa, nggak punya pengaruh apa-apa dalam kehidupannya. Tapi kalau orang yang beriman, yang menggunakan akal sehatnya, akal warasnya, maka melihat bangunan alam yang megah ini, yang sangat besar ini, ya, ini semakin menguatkan bahwa ini ada yang menciptakan, dan penciptanya yang mengadakannya, ya, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsummastawa 'alal arsy. Tsummastawa, kemudian istawa, Allah bersemayam 'alal arsy, di atas arsy, ya, bersemayam di atas arsy, tentu sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungannya, kebesarannya, ya. Dan ketika kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, ya, di atas arsy ini tentu dengan catatan bahwa kita tidak bermaksud untuk menjisimkan Allah, ya. Makanya dalam tafsir itu dikatakan, ya, ala fauqal arsy uluwan yaliku bijalali min ghairi tajsimin wala takyifin wala ta'tilin. Jadi ketika kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy itu tanpa tajsim, tanpa takyif, tanpa dengan embel-embel pertanyaan gimana, enggak perlu. Cukup kita mengimani bahwa Allah itu yaitu istawa alal arsy, ya. Dan juga tidak taktil, ya, karena memang Allah sendiri mengatakan, ya, Allah sendiri mengatakan, ya, terkait dengan dirinya, tsummastawa alal arsy. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Ya, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah menundukkan asy-syamsa. Asy-syamsa apa Bu? Asy-syamsa matahari, wal qamara dan bulan, ya. Jadi Allah menundukkan matahari dan bulan itu untuk siapa? Untuk Allah kah? Tidak. Tapi untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan kita semuanya, kemaslahatan hamba-hambanya. Karena memang segala sesuatu ini diciptakan adalah untuk kita semuanya, untuk manusia. Para hadirin sekalian, wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Kullun, ya. Kullun maksudnya adalah semuanya, ya, maksudnya baik matahari dan bulan itu adalah yajri, beredar. Yajri bermakna yasiru, ya, beredar, ya, li ajalin musamma, beredar sampai waktu yang telah ditentukan, ya, sampai zaman tertentu. Zaman tertentu itu maksudnya apa? Yaitu sampai waktu yang ditentukan, maksudnya adalah sampai zaman fanaid dunia, sampai waktu hancurnya dunia. Terus begitu, ya, kita saksikan matahari beredar di tempat edarnya, begitu pula bulan, ya, sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zaman fanaid dunia, zaman hancurnya dunia ini. Yudabbirul amro, ya, Allah mengatur al-amro, urusan siapa? Urusan makhluknya, ya. Allah mengatur, ya, umurul khalqi, urusan makhluknya dengan hikmahnya, dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya, termasuk juga mengatur urusan kekuasaan, kemuliaan, mengatur urusan alam malakut, ya. Baik itu kaitannya dengan mengadakannya, yang tadinya nggak ada diadakan, dan pada akhirnya nanti kemudian ditiadakan, ya, dihancurkan, ya. Termasuk kita yang tadinya nggak ada diadakan, dihidupkan,
Ya, kemudian dimatikan, terus kemudian nanti dihidupkan kembali. Nah, itu makna daripada yudabbirul amr. Allah mengurusi urusan-urusan hambanya ya, dengan hikmahnya, dengan kudrahnya ya. Yufassilul ayat ya, Allah juga menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya ya. La'allakum, agar kalian biliqa'i rabbikum, terhadap pertemuan dengan Tuhan kalian, dengan Allah, tuqinun, yaitu ya yakin. Jadi dengan penjelasan itu kita semua diharapkan semakin yakin ya, semakin ya percaya bahwa saatnya nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita semua mesti percaya, mesti yakin akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan kembali kepada Allah ya. Dan penjelasan sebelumnya tadi itu menjelaskan Allah yang menciptakan langit ya, meninggikan langit tanpa tiang ya, menundukkan matahari, menciptakan matahari, bulan, menundukkan matahari bulan untuk kita semuanya ya, membuat matahari bulan itu beredar di tempatnya sampai pada batas waktu tertentu ya. Penjelasan itu semua ibu sekalian ya, itu harus menyadarkan kepada kita, meyakinkan kita semuanya bahwa yang sanggup melakukan itu semua, maka sanggup pula untuk menghidupkan manusia sesudah mati. Karena orang dikasih tahu bahwa manusia itu nanti akan hidup kembali, akan dibangkitkan kembali untuk dihisab, untuk mendapatkan ya balasan, itu nggak percaya. Mana mungkin sudah hancur lebur, sudah jadi tanah, sudah dimakan cacing, masa bisa hidup kembali ya. Mereka tidak percaya karena yang dipakai akalnya, kemampuan yang lemah, kemampuan yang tidak punya kemampuan apa-apa hakikatnya gitu. Nah, kalau itu dikaitkan dengan Allah, maka Allah sanggup melakukan itu semua, maka sangat mudah bagi Allah ya. Sangat mudah bagi Allah untuk untuk sekedar menghidupkan kembali. Manusia itu tadinya nggak ada, diadakan saja sanggup. Diciptakan yang tadinya nggak ada, diciptakan menjadi ada saja sanggup. Apalagi sekedar sekedar mengembalikan lagi, menghidupkan kembali. Nah, ini makna daripada penjelasan ini Bu ya. Penjelasan daripada ayat ini, bahwa penjelasan itu semua, penjelasan Allah terhadap ayat-ayatnya tadi itu adalah agar kita itu yakin bahwa kita itu nanti akan dihidupkan kembali, kita akan bertemu dengan Allah, kita akan mendapatkan hisab, dihidupkan kembali. Itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Menciptakan langit yang sedemikian ada mudah ya, menciptakan matahari, bulan, dan segala hal keajaiban ini mudah bagi Allah, maka lebih mudah lagi untuk sekedar menghidupkan kembali orang yang sudah sudah mati. Ini harus semakin menguatkan itu. Kita harus semakin yakin dengan itu. Kemudian ibu sekalian, ayat berikutnya, ayat yang keberapa Bu? Ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga. Wa huwallazi maddal ardo. Wa huwa, dan dia Allah, allazi maddal ardo, yang menghamparkan bumi ya. Jadi Allah lah yang menghamparkan bumi dengan kudrahnya. Artinya menjadikan bumi ini terhampar luas, lebar, lapang ya. Nah, ketika Allah menjelaskan bahwa Allah menghamparkan bumi ini ya, ini tidak menafikan, tidak meniadakan bahwa bumi ini bulat atau kotak, Bu. Ibu yang Ibu tahu bumi ini bulat atau kotak? Bulat kan ya. Nah, bumi ini bulat. Iya betul ya, secara utuh itu bulat. Tapi dalam bulatnya bumi ini Allah hamparkan.
Allah jadikan bumi ini luas, lebar, ya, lapang, sehingga dengan demikian, dengan dihamparkan ini bisa ditinggali, bisa ditempati oleh manusia, oleh hewan-hewan. Coba kalau misalnya bumi ini dijadikan tidak seperti ini, tapi hanya berupa pegunungan, lembah-lembah, ya mungkin kita nggak bisa hidup, nggak bisa seperti sekarang ini. Jadi kita dijelaskan oleh Allah bahwa bumi yang terhampar luas ini, yang kita nyaman tinggal di dalamnya ini, yang kita bisa hidup dengan segala fasilitas yang tersedia ini yang menciptakan, yang menjadikan ini semua, yang menghamparkan bumi ini adalah siapa, Bu? Allah, bukan terjadi dengan sendirinya. Jadi wa huwallazi maddal ardh, ya, dan dialah Allah yang telah menghamparkan bumi, ya, menghamparkan bumi. Wa ja'ala fiha, dan Allah menjadikan pada bumi itu rawasiya. Ya, rawasiya itu artinya jibalan. Allah menjadikan di bumi itu Allah menciptakan juga gunung-gunung. Jadi rawasiya itu diartikan jibalan, ya, gunung. Ya. Allah menjadikan gunung-gunung yang kokoh, yang tegak menghujam, ya, ke dasar, ke dalam bumi, ya. Tujuannya apa, Bu? Allah ciptakan gunung sebagai apa, Bu? Sebagai pasak, sebagai paku, ya, karena kalau nggak ada pakunya, nggak ada pasaknya, bumi ini ya bisa berguncang, bisa ya mengalami goncangan yang sangat luar biasa, ya. Jadi tujuannya itu adalah itu. Kadang gunung yang masih tegak kokoh berdiri, kadang-kadang terjadi apa, Bu? Gempa, ketika ada pergeseran lempeng-lempeng, atau kalau menurut istilah sebagian ulama itu ketika bumi napas, ya. Kalau ibu napas kan gerak-gerak, Bu, ya. Kalau bumi napas saja apa terjadi? Gimana kalau pasaknya, pakunya, ya, kan antara sambungan-sambungan itu kan ada pasaknya, Bu, ya, ada pakunya. Kalau itu dilepas gimana? Bangunan ini kalau nggak ada penyambung, nggak ada penahan sambungan-sambungan itu, ya hancur lebur, ya runtuh. Nah, bumi juga demikian. Ibarat papan-papan itu bisa menempati tempatnya, terus bisa ditinggali, ya, layak di tempat itu karena ada penahannya. Nah, penahannya itulah gunung sebagai pasaknya. Nah, ini kita diterangkan oleh Allah biar kita itu biar kita itu faham, ya, tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menciptakan di bumi itu anharo, sungai-sungai, ya, sungai-sungai yang mengalir, ya, sungai-sungai yang mengalir yang tentu juga memberikan banyak sekali manfaat untuk manusia. Bisa dimanfaatkan airnya, ada ikannya, ada sungai itu ada pasirnya juga, Bu, ya. Pasirnya, apalagi, Bu? Bebatuannya, ya. Kemudian apalagi nanti buat listrik, ya, Bu, ya. Ada nggak yang listrik bertenaga air itu? Ada, ya. Buat bendungan, ya. Manusia dengan akal pikiran yang diciptakan oleh Allah itu, ya, kemudian berkreasi mendapatkan banyak sekali manfaat dari Allah ciptakan sungai-sungai, ya, sungai-sungai. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah, wa min kullis samarati ja'ala fiha zawjayn itsnain, ya. Wa min kullis samarat, dan Allah juga menciptakan di bumi itu apa, Bu? Berbagai macam buah-buahan, ya. Allah juga menciptakan berbagai macam di bumi ini, berbagai macam apa, Bu? Buah-buahan. Dan Allah jadikan berbagai macam buahan tadi itu, semua buah-buahan itu berpasang-pasangan. Jadi yang punya pasangan itu bukan manusia, Bu, bukan hanya hewan, tapi tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya, itu ada pasangan-pasangan. Ja'ala fiha zawjayn itsnaini. Allah jadikan, ya, berpasangan, ya. Allah jadikan semua itu berpasangan. Pasangan maksudnya ada yang kalau kita ada laki-laki, ada perempuan. Kalau tumbuhan itu apa istilahnya? Jantan dan istilahnya apa?
Nah, ya itulah gitu ya. Pokoknya istilahnya kalau orang itu ada laki-laki, ada perempuan, ya. Kalau hewan itu ada jantan dan betina, kira-kira begitu. Sehingga kemudian bisa berbuah, bisa ada penyerbukan dan akhirnya ada yang penyerbukannya itu biasanya sendiri, tapi ada juga yang oleh binatang, ada juga oleh apa Bu? Oleh manusia. Kayak kurma, yaitu perlu orang ya Bu ya. Nggak bisa kawin sendiri ya Bu ya. Ya. Nah jadi lah ya istilahnya begitu. Tapi intinya berpasang-pasangan ya, berpasang-pasangan sehingga kemudian bisa berbuah, bisa berkembang biak ya. Ada di antara ulama itu mengatakan, menerangkan tentang ya wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini. Itu ada yang mengatakan berpasangan itu ada yang berpasangan dalam warna. Berpasangan dalam apa Bu? Dalam warna ya. Abu Su'ud mengatakan ada yang berpasangan itu berpasangan dalam warna. Ya, seperti ada yang putih, ada yang hitam, ya, ada yang hitam, ada macam-macam. Terus ada juga dalam rasa, ada yang manis, ada yang asam, ada juga yang dalam kadarnya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dingin, ada yang mungkin nggak dingin, ya. Ini pasangan-pasangan dan masih banyak lagi. Yang jelas, ya Allah menciptakan ya segala atau semua buah-buahan itu berpasang-pasangan ya. Dan itu juga menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Ya, kebesaran Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yughshil lailan nahar. Yughshil laila wan nahar. Ya. Allah menutupkan yughshil laila, Allah menutupkan al-lail, menutupkan al-lail yaitu malam, an-nahara kepada siang. Ya. Tadinya siang ditutup malam sehingga menjadi apa Bu? Yang tadinya siang ditutup malam menjadi gelap ya, sebelumnya terang. Ya, ini faedahnya juga besar. Siang ya dijadikan oleh Allah sebagai waktu untuk berkegiatan, beraktivitas, mencari rezeki ya, aktivitas kesana kemari untuk mendapatkan ma'isyah. Ketika malam dijadikan oleh Allah waktu yang tepat untuk apa? Untuk rehat, untuk istirahat, untuk mengembalikan kepenatan, mengembalikan tenaga yang sudah loyo, sudah menurun. Ini semua yang menjadikan, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan terjadi itu mah biasa, itu mah dari dulu begitu. Itu otomatis saja, itu alami saja, enggak. Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang melakukan itu semua, yang menjadikan itu semua, mentakdirkan itu semua. Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, ya, la ayat, terdapat ayat-ayat, terdapat tanda-tanda, ya. Tanda-tanda apa Bu? Tanda-tanda kudrah Allah, kekuasaan Allah. Jadi ketika orang itu mikir, maka dia akan melihat bahwa dalam kejadian itu semua itu ada kekuasaan yang luar biasa. Karena nggak mungkin yang nggak punya kekuasaan apa-apa bisa mengerjakan itu. Jadi pada keajaiban-keajaiban itu terdapat tanda-tanda adanya kudrah Allah. Juga menunjukkan wahdaniyah Allah, menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan bahwa yang ngatur itu cuma satu. Ya, bukan banyak pihak, tetapi yang mengadakan, yang mengatur itu semua, yang menciptakan itu semua, yang menakdirkan itu semua adalah Esa. Jadi pada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Liqaumi yatafakkarun. Untuk orang-orang yang tafakkarun, tafakkur, yang mau mikir, yang mau berpikir. Ya. Nah, kenapa Ibu sekalian di sini kata-kata ya tafakkur itu disebutkan ya? Ya, liqaumi yatafakkarun. Kenapa enggak yang lainnya? Kenapa pakai istilah ini? Karena keajaiban-keajaiban yang ada ini ya, itu hanya
bisa diketahui oleh orang yang mikir. Yang nggak dipakai otaknya untuk mikir, yang nggak melihat sesuatu, dianggap ini sebagai hal yang biasa saja. Nah, kalau orang yang mikir, maka baru melihat apa di balik yang terlihat ini. Ya. Kalau yang nggak mikir ya, yang dilihat ya luarnya saja, tidak melihat di balik itu semuanya. Tapi kalau orang yang mikir, maka akan melihat dengan nyata, bisa mengetahui ya bahwa di balik itu adalah merupakan tanda dan bukti adanya pencipta. Di balik itu atau pada itu semua itu sebagai bukti bahwa ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu bukan lemah, tapi dia maha kuat, maha kuasa, ya, maha kuasa, ya, juga maha esa, ya, maha esa. Nah, karena itu di ayat itu disebutkan liqaumi yatafakkarun, ya, bagi kaum yang berpikir, karena hanya orang yang mikir saja yang tahu. Kalau yang nggak mikir ya dianggap biasa, ya, nggak melihat apa-apa, nggak tahu apa-apa. Kemudian di ayat berikutnya, wafil ardi, dan di bumi, ya, qitaun, terdapat bagian-bagian, ya, terdapat bagian-bagian, ya, mutajawirat, bagian-bagian yang berdampingan, bagian-bagian yang berdekatan satu sama lain, berdempetan, ya. Jadi di bumi itu ada bagian-bagian yang saling berdekatan, saling berdampingan satu dengan yang lainnya, ya. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah bahwa di bumi ini ada daerah yang subur, ada yang gersang, ada daerah yang kalau ditanami tumbuh subur, ada yang kalau ditanami mati, nggak menumbuhkan apa-apa. Nah, ini juga kekuasaan Allah, ya. Ini juga juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatum min a'nab, ya, dan di bumi juga terdapat jannat. Jamak dari kata jannah, ya. Jannah itu maknanya adalah bustan, kebun. Jadi terdapat kebun-kebun min a'nab, kebun-kebun min a'nabin, yaitu dari anggur, ya. Ada kebun-kebun apa, Bu? Ya, karena ini turunnya itu di Arab, ya. Diambil contoh-contoh yang ada di situ, ya, Bu, ya. Ya, kalau diambil contoh-contoh yang lain ya nanti nggak nyambung, ya. Makanya ini contoh saja bahwa di bumi ini terdapat berbagai macam kebun-kebun, ya, ada kebun anggur, ya, Bu, ya. Kemudian juga ada wazarun. Zarun ini apa, Bu? Tanaman-tanaman, ya, tanaman-tanaman, ya. Wanakhilun, dan pohon kurma. Jadi ada pohon kurma, ada ini. Jadi ada pohon nakhilun, artinya pohon kurma. Sinwanun, ya, sinwanu wa ghairu sinwan, ya. Ya, di antara pohon-pohon tadi itu ada yang apa, Bu? Yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Jadi ada yang nggak ada cabangnya, tapi ada pohon itu yang memang dari awal itu bercabang-cabang. Nah, ini juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada juga rutop dan seterusnya, ya. Yusqa bima'in wahid. Yusqa disirami bima'in wahid, dengan air yang sama. Yani semua itu, Ibu sekalian, semua itu disirami oleh Allah dengan air yang sama. Tanah yang ditempati untuk tumbuh itu juga tanah yang sama, tetapi hasilnya beda-beda, ya. Hasilnya beda-beda. Tanah yang sama ditanamin pisang, ya, tumbuhnya pisang. Tanah yang sama nanti disiram dengan air sama, ditanamin apa, misalnya pohon mangga, tumbuhnya mangga, ya. Ini saja beda. Ini kuasaan Allah, Bu, ya. Padahal tempatnya sama, terus kemudian apa? Air yang dipakai menyirami juga sama, ya. Di daerah yang sama ada buah pir, ada persik, ada anggur, ya.
Ada anggur juga ada yang anggur hitam, ada yang putih, ada yang rasanya apa, Bu? Rasanya manis, ada yang agak asem, ya. Ada yang enak, ada yang ya biasa, ya, macam-macam. Padahal di tempat yang sama, ya. Di tempat yang sama, tanahnya sama. Nah, ini yang bisa melakukan, yang bisa menakdirkan, ya, bisa menetapkan ini semua, tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ya, yusqa bima'in wahid. Apalagi kalau contohnya itu di negeri kita ini, Bu, ya. Di negeri kita, ya. Buah pisang aja berapa, Bu? Ibu bisa menjelaskan atau menyebutkan berapa macam ada pisang? Itu baru pisang ya, Bu, ya. Baru pisang, ya. Ada pisang raja, pisang kepok, pisang apa, Bu? Kalau pisang goreng itu udah di wajan ya, Bu, ya. Nah, jadi pisang emas, ada pisang ya yang besar-besar itu apa, Bu? Tando, ya. Pisang macam-macam ya. Pisang aja kita nggak bisa menyebutkan semua, ya. Belum lagi mangga. Ada mangga. Ya, mangga mana lagi, mangga. Ini macam-macam, mangga aja Mas, banyak. Ya. Belum lagi nanti rambutan, belum lagi ya macam-macam. Di sini nih ya, alhamdulillah nih Ibu dekat pohonnya nggak ada, buahnya ada semua, Bu, ya, di pasar Sedang. Ini luar biasa ya. Jadi kalau contoh di sini ya sesuai dengan yang ada di tempat itu ya. Kalau contohnya di kita, masya Allah nggak kehitung. Masih banyak yang bahkan mungkin kita belum tahu. Ya. Bahkan kita sering mendapati pasar itu, ini buah apa ini? Baru lihat ini, baru lihat ya. Padahal itu udah ada sejak dahulu ya, Bu, ya. Sudah ada sejak dahulu. Rasanya masya Allah ya. Rasanya anggur begitu. Rasanya manisnya jambu air begitu. Jambu kluthuk begitu. Rasanya rambutan begitu, macam-macam. Padahal tempatnya sama ya, bumi yang sama, air yang sama, ya, tapi beda-beda. Sama-sama rambutan pun beda-beda, sama-sama pisang pun beda-beda, sama-sama mangga pun beda-beda, ya. Ya. Kalau masih muda kecut, kalau ini, masya Allah, itu gimana caranya ini? Terus kelapa itu gimana ngisi airnya, Bu, ya? Nah, ngisi airnya itu ya, masya Allah. Luar biasa. Jadi ini menjelaskan kita semua tentang kekuasaan Allah, tentang bahwa Allah itu ada, Allah itu kuasa, Allah itu esa, ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu ya, pada kejadian-kejadian itu yang dijelaskan dalam ayat tadi itu adalah terdapat tanda-tanda yang nyata, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda adanya Allah, tanda-tanda keesaan Allah, liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal, ya, bagi kaum yang mau berpikir, mau memahami, mau memikirkan, mau mentadaburi. Dan ayat ini sekaligus juga sebagai bantahan bagi orang yang menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa tadi, kejadian-kejadian tadi itu dianggap sebagai suatu yang alami aja, ya, dianggap ya terjadi dengan sendirinya, ya, dianggap terjadi dengan sendirinya, ya, suatu yang enggak menunjukkan adanya Allah. Itu adalah cara berpikir yang keliru, itu adalah kesimpulan yang keliru. Justru apa yang kita saksikan, apa yang diceritakan tadi itu adalah sangat nyata menunjukkan adanya Allah, sangat nyata menunjukkan kekuasaan Allah, sangat nyata menunjukkan ya keesaan Allah. Dan ini harus semakin menambah keimanan. Jadi ketika melihat ya buah-buahan itu jangan hanya wah seger banget gitu ya, itu ya, tapi harus semakin masya Allah. Jadi harus mengokohkan iman kita, mengokohkan keyakinan kita, ya, harus itu. Kalau terus hanya ingat segernya, ingat pengen makan saja, nanti apa bedanya dengan orang lain? Kita orang yang disebut oleh Al-Quran orang yang berpikir, orang yang berakal, orang yang berakal sehat, itu harus beda dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu tidak menganggap itu
ada yang menciptakan, itu dianggap terjadi dengan sendirinya. Kalau kita enggak, ya itu adalah ciptaan Allah, dan ketika menyaksikan itu harus semakin menambah ya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'jab, dan jika engkau merasa heran, ya, jika engkau merasa heran, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad ya. Jika engkau merasa heran, ya, fa'ajabun qauluhum, maka yang mengherankan adalah apa? Qauluhum, ucapan mereka. Jadi tidak ada lagi yang lebih mengherankan melebihi daripada ucapan mereka. Ucapan orang-orang kafir itu yang mengatakan aidza kunna turaba, apakah apabila ketika kami sudah menjadi tanah, ya, aidza, apakah apabila kunna, kami sudah turaba, menjadi tanah, a inna lafi khalqin jadid, apakah kami akan dikembalikan lagi menjadi makhluk yang baru, jadi makhluk yang baru. Nah, ini perkataan orang kafir, maksudnya mengingkari. Mereka nggak percaya bahwa ada hari kebangkitan. Mereka nggak percaya bahwa manusia ketika sudah meninggal, itu nanti akan dihidupkan kembali. Mereka nggak percaya. Jadi nada pertanyaan, tapi pertanyaan yang mengingkari, pertanyaan yang tidak percaya, ya. Pertanyaan yang tumbuh dari keyakinan bahwa dia tidak percaya ada kehidupan sesudah mati. Nah, itulah yang justru ya yang lebih mengherankan, ya. Nah, jadi itu yang justru sangat mengherankan. Karena apa, Bu, ya? Fa innal ladzi qadara ala insya'i ma dzakarna minas samawati wal ardh wal asyjar wat thimar wal bihar wal anhar qadirun ala i'adatihim ba'da mautihim. Ya, karena zat yang sanggup menciptakan, mengadakan itu semua yang tadi disebutkan di ayat-ayat yang tadi kita baca, langit, bumi, pohon, tanaman, buah-buahan, ya, gunung, ya, sungai, dan seterusnya tadi itu, yang sanggup mengadakan itu semuanya, maka sanggup pula, bahkan mudah, ya, baginya untuk apa? Untuk sekedar mengembalikan manusia sesudah mati, sesudah meninggal dunia. Ya, jadi kalau yang nggak percaya, masih mempertanyakan, masih mengingkari, itu justru yang sangat mengherankan. Ya, sangat apa, Bu? Sangat mengherankan. Nah, kita ini kalau nggak dibimbing oleh ayat ini, mungkin kita juga nggak percaya. Maka alhamdulillah, Bu, kita mengimani Quran, jadi kita itu tahu hakikat kehidupannya, hakikat kehidupan kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan di dunia ini, kemana kita akan menuju, ya, seperti apa nantinya, itu kita tahu dari Quran, dari penjelasan Allah, dari penjelasan Rasulullah. Coba kalau kita tidak mengimani Quran, maka kita ya akan menjadi orang yang goblok kayak orang-orang kafir itu, orang yang begini-begini kok masih nggak percaya, padahal bukti-bukti itu sudah sangat nyata, sangat cetha, sangat terang benerang, ya. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim, ulaika, mereka itulah orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Tuhan mereka. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya adalah orang-orang yang bukan hanya mengingkari Allah, tapi mengingkari hari kebangkitan. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari kemampuan Allah, kudrah Allah untuk apa? Untuk membangkitkan orang sudah mati. Ya, jadi hakikatnya ketika mengingkari hari kebangkitan itu juga mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Wa ulaika, dan mereka itulah, ya, al aghlalu fi a'naqihim. Ya, mereka itulah orang-orang yang nantinya akan dibelenggu, ya, orang-orang yang akan dibelenggu di apa, Bu? Ya,
Fi anaki maksudnya itu di lehernya. Jadi ketika di hari kiamat nanti orang-orang yang tidak percaya itu Bu ya, meskipun mungkinnya orangnya baik di dunia, bantu orang, mungkin sosialnya tinggi, nggak pernah bikin ulah di dunia, tapi kalau nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan, mereka akan ya masuk ke dalam neraka. Di neraka diceritakan dalam ayat ini mereka akan dibelenggu ya, dirantai di lehernya ya. Dirantai di lehernya. Naudzubillah min dzalik. Enggak usah dirantai aja sudah tersiksa, apalagi sudah dimasukkan ke dalam neraka terus di dalam keadaan dirantai. Ya. Jadi ketidakimanan itu bahaya sekali. Ketidakimanan itu adalah sesuatu yang akan menyengsarakan, sesuatu yang akan membuat orang itu terhina sehina-hinanya di akhirat nanti. Karena sudah disiksa, dibelenggu, ya, sudah dibakar dengan api yang nyalanya itu berapa Bu? Dalam satu riwayat itu 70 kali dari api kita. Ya, 70 dibakar dengan sedemikian rupa, sudah sedemikian rupa dibelenggu lagi ya. Ini tentu satu siksaan yang tidak lagi bisa digambarkan betapa beratnya. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni neraka. Jadi mereka akan menjadi penghuni neraka. Karena mengingkari hari kebangkitan itu berarti kafir. Orang yang mengingkari hari kebangkitan berarti dia dihukumi kafir. Kalau kafir, masuk nerakanya nggak sebentar Bu. Masuk nerakanya adalah kekal. Makanya di ujung ayat itu dikatakan hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu khalidun, ya, khalidun, kekal abadi ya, kekal selamanya. Artinya terus menerus, nggak ada putusnya, nggak ada berhentinya. Kalau di dunia ini kan ada batasannya Bu ya, ada batasannya. Tapi kalau di akhirat nanti bagi orang yang masuk ke dalam neraka, ya orang kafir itu selama-lamanya, nggak ada ujungnya, nggak ada akhirannya, nggak ada akhirannya. Dan siksaannya itu semakin hari semakin apa Bu? Semakin berat. Semakin minta tolong, minta pertolongan semakin ditambah. Jadi nggak ada rasa kasihan, nggak ada rasa kasihan sedikit pun. Naudzubillah min dzalik. Makanya iman ini harus dijaga Bu. Keimanan kita ini jangan sampai lepas, jangan sampai merucut, jangan sampai kemudian ya keluar dari diri kita. Kita harus pertahanan sampai akhir hayat kita sehingga kita tidak mengalami ini. Bahkan kita berdoa kepada Allah, bukan saja kita masuk surga begitu saja, tapi kita ingin masuk surga tanpa harus mampir ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa harus mampir ke dalam neraka ya. Allahumma amin ya. Baik Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita semuanya ya tetap dalam keimanan sampai akhir hayat kita sehingga kita nanti menjadi ashabul jannah ya, menjadi ashabul jannah, tidak menjadi ashabun nar. Demikian Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya, mengokohkan iman Islam kita, semakin semangat di dalam amal soleh ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah ya. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.